Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 91, Bertemu Nenek Lily. Hailey kehilangan kata-kata, akhirnya menyadari bahwa rasanya tidak pantas untuk minum campakne pada kesempatan seperti itu. Sampanye biasanya diminum selama acara perayaan seperti pernikahan atau saat tim olahraga favorit seseorang memenangkan kejuaraan, High plus P. Siapa yang akan membuka tutup botol sampanye saat ada kerabat yang sedang sekarat? Hailey diam-diam menyingkirkan sampanye dan berkata, "Suamiku, bolehkah aku menghubungkan ponselku ke speaker Bluetooth di mobil? Aku ingin memutar sebuah lagu di daftar putarku." Hailey dan Jordan punya selera musik yang sedikit berbeda. Perjalanan kali ini akan memakan waktu hampir 2 jam, dan akan sangat menyiksa baginya jika mereka terus memutar lagu-lagu yang tidak disukainya. Jordan tidak pernah memaksa orang lain untuk mendengarkan lagu-lagu yang disukainya. Oleh karena itu, ia mengizinkan Hailey untuk menghubungkan ponselnya ke pemutar Bluetooth dan memutar lagu-lagu kesukaannya. Yang mengejutkannya, lagu pertama yang diputar Hailey setelah menghubungkan ponselnya ke pemutar Bluetooth di mobil adalah A Thousand Reasons to Be Sad. Pembukaan piano yang familiar itu langsung mengingatkan mereka berdua pada konser tempo hari. Hailey berinisiatif untuk memegang tangan Jordan dan berkata, "Suamiku, tahukah kamu? Aku terpesona olehmu ketika kamu naik ke panggung untuk membawakan lagu ini di piano sambil bernyanyi bersama di konser tempo hari. Kamu tidak hanya menyembunyikan identitasmu dariku, kamu bahkan merahasiakan dariku bahwa kamu bisa bermain piano. Mengapa kamu melakukan itu? Jika aku tahu kamu jago bermain piano, aku pasti makin mencintaimu." Jordan tidak menepis tangan Hailey. Lagi pula, tangan Hailey cukup nyaman untuk disentuh. Lagi pula, Hailey lah yang pertama kali memegang tangannya, bukan sebaliknya. Jadi, bukan berarti Jordan ingin kembali bersamanya. Jordan berkata, "Memangnya kenapa kalau kamu lebih mencintaiku? Itu hanya keterampilan bermain piano. Itu tidak akan membantumu meningkatkan status keluargamu. Kamu tetap akan berselingkuh dengan Tyler." "Hailey, sejak aku memergokimu dan Tyler di kamar hotel, perasaanku padamu sudah hilang." Mobil itu melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Atap dan jendela di bagian belakang semuanya tertutup rapat, dan percakapan mereka tidak dapat didengar atau dilihat dari depan. Hailey terus memegang tangannya. "Jika kamu sudah kehilangan semua perasaanmu padaku, mengapa kamu menangis?" Jordan langsung terkejut karena ia tahu bahwa Hailey merujuk pada fakta bahwa ia menangis karenanya di konser dan lagu berjudul If You Don't Have Any More Feelings. Jordan menatap Hailey dengan heran dan berkata, "Aku baru memainkan lagu itu sekali. Bagaimana kau bisa?" Jordan dan Hailey telah menikah selama 3 tahun. Jika itu adalah lagu yang sering diputar Jordan, tidak akan aneh jika Hailey mengetahuinya. Namun, Jordan ingat bahwa dia hanya memainkan lagu itu 1 kali. Hailey mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Spotify. Ia lalu menunjukkan daftar lagu yang disukai kepada Jordan. "Aku sudah mengunduh semua lagu yang kamu dengarkan dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana jika aku seorang wanita materialistis dan suka berganti-ganti pasangan yang tidak mencintaimu dan membencimu karena latar belakang keluargamu? Untuk apa aku melakukan itu?" Jordan menatap layar ponsel Hailey dengan heran. "Jika Anda tidak memiliki perasaan lagi, musim panas yang sempurna, The Scientist." Itu semua adalah lagu kesukaan Jordan. Saat itu, Hailey berbaring di pelukan Jordan dan memohon, "Suamiku, aku tahu aku telah menyakitimu. Kamu boleh memukul dan memarahiku semaumu, tetapi jangan bersikap dingin atau meninggalkanku." Musik benar-benar memiliki kemampuan untuk memengaruhi suasana hati seseorang. Mendengarkan lagu A Thousand Reasons to Be Sad, Jordan teringat malam ketika Tyler melamar Hailey. Saat itu, ia berharap bisa terus maju, memberitahu Hailey kebenarannya, dan memaafkannya. Dia tahu bahwa dia masih mencintainya dan tidak ingin dia menikah dengan pria lain sama sekali. Sekarang Hailey berbaring dalam pelukannya, Jordan tidak mendorongnya. "Karena kita berpura-pura masih menikah, aku anggap saja ini akting." Sopirnya tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi. Mobilnya hanya melaju sekitar 110–120 km per jam di jalan tol. Mereka tiba di rumah Lily pukul 11.30 malam. Dia menikah dengan keluarga Blind, yang dianggap sebagai keluarga kaya di South Daytona. Namun, kedudukan mereka jauh di bawah keluarga Camden. Jadi, ketika keluarga Blind mengetahui bahwa keluarga Camden akan datang, mereka menunggu di pintu masuk untuk menyambut mereka. Jordan, Hailey, Diana, dan yang lainnya turun dari mobil masing-masing hampir bersamaan. Namun, putra tertua Lily, Devon, adalah orang pertama yang mendekati Jordan. Dia berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Stelle, sungguh perhatian Anda untuk datang ke sini." Jordan sedikit terkejut. Bahkan jika dia dan Hailey masih menikah, dia tetap harus dikenal sebagai suami yang tinggal bersama.
Secara logika, Devon seharusnya menyapa Diana terlebih dahulu. Jordan memutuskan untuk bersikap sopan kepada Devon atas nama Lily. Sudah sepantasnya aku bersikap begitu. Kakek Lily selalu bersikap baik kepada Hailey dan aku. Bagaimana keadaannya sekarang? Devon menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tampaknya dia benar-benar akan meninggal. Jordan bertanya, kau seharusnya tahu kalau Hailey dan aku sudah bercerai, kan? Jordan menduga bahwa karena Devon tahu bahwa dia adalah Presiden S Corporation, dia juga harus tahu tentang perceraiannya dengan Hailey. Bagaimanapun, apa yang terjadi di antara mereka telah menjadi topik hangat di kalangan bisnis Orlando. Berita itu telah menyebar ke South Daytona, yang tidak jauh dari Orlando. Devon mengangguk dan berkata, saya satu-satunya orang di keluarga saya yang tahu. Baik saudara kandung maupun ibu saya tidak tahu. Jadi, saat kau bertemu ibuku nanti, kuharap kau tidak akan menyinggung soal perceraian itu dan bersikaplah penuh kasih sayang pada Hailey nanti. Kuharap dia tidak mendengar kabar buruk seperti itu sebelum dia meninggal. Lily tentu sudah tahu tentang hal itu sejak lama. Namun, Devon memutuskan untuk mengikuti rencana itu karena ia tahu bahwa Hailey dan Jordan akan berpura-pura masih menikah untuk membohongi Lily. Kemudian, dia juga akan mengatur agar Jordan dan Hailey tinggal di kamar yang sama. Jordan meyakinkan, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apapun. Setelah saling menyapa sebentar, Jordan dan yang lainnya langsung pergi menemui Lily tanpa basa-basi lagi. Lily telah dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama, dan keluarga Blind memutuskan untuk menghentikan pengobatan dan membawanya pulang. Jordan merasakan hatinya teriris sedih ketika melihat Lily terbaring diam di tempat tidur, menunggu akhir hidupnya. Hailey menangis terseduh-seduh dalam pelukan Jordan. Mungkin karena suara isak tangis Hailey, Lily perlahan membuka matanya dan berkata lemah, apakah Hailey ada di sini? Hailey segera berlutut di depan tempat tidur dan memegang tangannya. Ya, Nenek Lily, Jordan, dan aku di sini untuk menemuimu. Jordan Stele. Mendengar nama Jordan, Granddaun Lily langsung bersemangat. Ia menoleh menatap Jordan seolah-olah ia sedang mengalami kejernihan terminal sebelum kematiannya. Nenek bibi Lily. Jordan pun bergegas berjalan ke tempat tidur dan memegang tangannya. Lily menyeringai gembira. Melihat betapa lesunya Lily, Jordan merasa tertekan. Jordan, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi sebelum aku meninggal. Merasa sedih, Jordan menghiburnya, kamu akan baik-baik saja. Aku akan menyewa dokter terbaik di dunia untuk menyembuhkanmu. Lily menepuk tangan Jordan dengan gembira dan bertanya, Jordan, Hailey, apa kabar kalian berdua? Sebagai satu-satunya camden yang mengetahui rahasia tersebut, keinginannya yang terbesar dan terakhir sebelum kematiannya adalah melihat Hailey mengamankan pernikahannya dengan keturunan yang sangat kaya, Jordan. Hailey memegang tangan Jordan dan berkata, Nenek Lily, keadaan kita baik-baik saja, dan kita baru saja berencana untuk punya bayi.